Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kembali kita di dalam persekutuan hari Rabu ini, dan kita akan bersama-sama mengawalinya dengan memuji muliakan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 336 Indonesia, Negaraku. Kita nyanyikan bait pertama dan yang keempat. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kita berdoa. Bersyukur atas segala limpahan berkat Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Boleh kami mengingat akan segala berkat Tuhan itu. Di dalam berkat khusus kami boleh mengingat anugerah kemerdekaan yang boleh kami terima, boleh kami rasakan. Tentu kemerdekaan itu semata-mata pemberian Tuhan. Dan bagaimana kemerdekaan itu boleh kami isi dan boleh kami pertanggungjawabkan. Saat ini Tuhan, di dalam persekutuan doa, perkenankan di dalam kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti bagaimana menjadi orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Dan bagaimana kami juga menyatakannya di dalam panggilan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan di dalam kami merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus menyertai kami, meneguhkan kami. Dan hamba-Mu, Engkau berkati Tuhan. Setiap perkataan, apa yang diucapkan, supaya hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, firman Tuhan pada kesempatan saat ini terambil di dalam surat Galatia, pasal yang kelima ayat 13. Galatia 5 ayat yang ke-13, yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema perenungan kita saat ini bertemakan kemerdekaan orang Kristen. Masih di dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang 2 hari lalu kita rayakan, kita peringati. Tentu di dalam hari ini menjadi hari berkat bagi kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Betapa besar anugerah Allah yang telah memerdekakan bangsa kita. Namun di sisi lain juga kita mengingat akan panggilan tentang kemerdekaan yang telah kita terima itu, bagaimana kita mengisinya. Menuju pada negara Indonesia yang memang Tuhan perkenankan. Ternyata perjuangan masih terus berlanjut bagaimana hidup sebagai bangsa yang telah merdeka ini. Hal ini pula
Di dalam arti kemerdekaan itu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita pun juga boleh rasakan akan arti merdeka itu. Tentu kemerdekaan ini juga kemerdekaan oleh karena kita mengingat Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita. Bagaimana Tuhan Yesus memerdekakan kita, yang telah membebaskan kita dari perhambaan dosa, dari belenggu dosa. Dan itu oleh karena kasih, anugerah, keselamatan yang telah kita terima. Inilah kemerdekaan orang Kristen. Bagaimana mengingat akan betapa kasih dan anugerah keselamatan yang memerdekakan kita. Sehingga kita tidak lagi dalam belenggu maut, perhambaan dosa itu. Dan inilah yang menjadi sebuah refleksi bagi Rasul Paulus yang menyatakannya kepada jemaat di Galatia, bagaimana diingatkan mengenai kemerdekaan orang percaya, kemerdekaan orang Kristen itu. Hal ini menekankan supaya hal kemerdekaan kita yang lepas dari perhambaan dosa, beroleh anugerah keselamatan harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita menyatakan rasa syukur, rasa sukacita atas segala kemerdekaan itu dengan hidup melayani sesama, mengasihi sesama. Karena apa? Dalam hal ini menekankan hal itu, karena seringkali dalam kelemahan manusia, kecenderungan dalam mengerti anugerah Allah yang besar itu seringkali menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu. Anugerah Allah yang besar sering disia-siakan oleh karena kita masih sering hidup di dalam dosa, dalam hal ini mengikuti keinginan diri sendiri. Tentu ini menjadi sebuah penekanan penting. Justru dalam hal kemerdekaan atas segala yang Tuhan berikan itu harus kita nyatakan dalam bentuk melayani sesama dalam kasih. Jika kita merenungkan hal ini, di tengah-tengah kita juga masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, hal-hal yang perlu kita rasakan bahwa kemerdekaan, kebebasan itu, bagaimana kita merasakan kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan dalam hal rasa syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan itu. Sekalipun sisi lain kita mengingat akan momentum dalam negara kita yakni kemerdekaannya, namun kita juga masih dalam hal ini berjuang di tengah pandemi. Dan panggilannya pun masih bersama kita, berjuang bersama melawan pandemi ini. Memutus rantai penyebaran COVID-19. Melihat kanan kiri kita, sesama kita yang masih memerlukan pertolongan untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tentu ini juga kita rasakan, kita alami di dalam hal bagaimana merefleksikan firman Tuhan melalui kesaksian Rasul Paulus tadi. Supaya kemerdekaan itu tidak menjadikan kesempatan kita untuk jatuh dalam dosa, tetapi untuk melayani sesama, melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Jikalau kita mengingat juga salah satu nilai yang terus mengakar sampai saat ini, yang harus didengungkan bagaimana sebagai bangsa Indonesia bergotong royong, bekerja sama dalam kesatuan dan persatuannya, tentu ini menjadi sebuah hal yang nyata harus kita nyatakan di dalam hidup kita di tengah pandemi ini. Mari kemerdekaan orang Kristen di tengah kehidupan kita yang harus kita imani terus, kita pertanggungjawabkan anugerah keselamatan itu. Mari kita nyatakan dengan bersama-sama hidup untuk saling membantu, saling peduli satu dengan yang lain, melayani sesama,
mengasihi sesama. Bahkan pula dalam hal ini, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dalam rasa syukur kita diingatkan akan anugerah Tuhan, kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita juga diingatkan untuk bersama-sama melawan dan melawan COVID ini, penyebaran ini, dan terlebih juga mengisi kemerdekaan di tengah-tengah COVID ini dengan mengingat akan segala apa yang kita rasakan, apa yang kita alami bersama untuk bergotong royong, mendukung pemerintah di dalam mengatasi penyebaran virus corona ini. Mari ini menjadi sebuah berita sukacita, berita yang menyatakan pengharapan bagaimana kita hidup untuk selalu merasakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dan bagaimana kita mempertanggungjawabkannya. Kemerdekaan orang Kristen menyatakan keselamatan, menyatakan damai sejahtera dengan saling melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, kita mengucap syukur, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 337. 337, betapa kita tidak bersyukur. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Betapa kita tidak bersyukur, Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air karya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kita berdoa menaikkan doa syukur dan syafaat kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami boleh bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan. Berkat khusus ketika kami boleh mengingat akan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah Engkau berikan bagi bangsa-Mu ini, bangsa yang Tuhan berkati. Sungguh Tuhan, kami pun diingat bahwa keberlangsungan negara ini masih terus senantiasa berjuang di dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara, mengisi kemerdekaan ini. Biarlah Tuhan kami dapat mengingat akan segala anugerah Tuhan itu sebagai bagian dari bangsa ini, menjadi bangsa yang baik, menjadi rakyat yang baik. Dan kami juga boleh berefleksi tentang hal kemerdekaan. Kemerdekaan khusus yang boleh kami terima sebagai manusia berdosa ini, Tuhan telah memerdekakan kami, memberikan anugerah keselamatan, sehingga kami lepas dari belenggu dosa, kami boleh menerima jaminan keselamatan, dan lepas dari perhambaan dosa. Tentunya kemerdekaan ini pun harus kami isi, kemerdekaan yang khusus ini harus kami pertanggungjawabkan, bukan untuk menyalahgunakan, menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Tetapi bolehlah kami Tuhan pakai. Di dalam kami mengisi kemerdekaan kami boleh melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Seperti Rasul Paulus di dalam nasihatnya kepada jemaat di Galatia. Biarlah melalui perenungan ini kami pun diingatkan bagaimana hidup kami pun hidup yang tunduk,
yang taat kepadamu. Ini menjadi bagian ungkapan syukur atas segala anugerah kemerdekaan yang harus kami pertanggungjawabkan. Kemerdekaan, keselamatan yang boleh kami terima. Bapa kami di sorga, kami mengingat, sekalipun di dalam kami boleh merayakan, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, di tengah pandemi ini, kami terus nantiasa mohon Tuhan, pada bangsamu ini yang saat ini masih berjuang, terus dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Ada banyak hal yang harus kami lakukan, dan banyak hal yang harus kami nyatakan dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi pergumulan kami bersama. Mampukan kami untuk dapat bergotong royong bekerja sama, saling peduli satu dengan yang lain, mengingat akan kebersamaan ini, mengingat akan sama kami membutuhkan pertolongan. Bila kami dapat saling melayani satu dengan yang lain, saling menopang, saling menguatkan. Bila itu juga boleh kami sadari dalam kehidupan kami, dalam keluarga, di dalam kehidupan masyarakat, dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan, maupun dimanapun kami berada melakukan tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan dalam kami boleh merasakan sukacita kemerdekaan ini, kami bertanggungjawabkan dengan kami, Tuhan mampukan dalam hidup dalam bergotong royong, hidup dalam saling melayani satu dengan yang lain. Mampukanlah kami Tuhan, untuk dapat melakukan hal ini. Karena seringkali Tuhan kami jatuh dalam dosa, kami memikirkan diri kami sendiri, kami seringkali egois, mementingkan diri kami sendiri. Namun ajar kami Tuhan, untuk dapat mengingat akan kepentingan bersama, dan bagaimana kehidupan bersama ini harus kami wujudkan dalam kesatuan dan persatuan. Kami serahkan seutuhnya Tuhan, hidup kami di dalam kami mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, dan bagaimana panggilan kami yang telah Tuhan merdekakan, mempertanggungjawabkan atas anugerah keselamatan dengan melayani sesama oleh kasih. Itulah panggilan kami, dan mampukanlah kami percaya Roh Kudus memampukan kami dalam panggilan ini. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Rancanganmu yang mulia.
kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. 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 Selamat Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.